don't want to hurt you. Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-6 TV drama series The Exorcist season pertama. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, kita akhirnya tahu rahasia di balik nama Regan McNeil, di mana ternyata Regan atau Angela ternyata anak dari artis terkenal bernama Chris McNeil. Ketika itu, Regan maupun Chris sedang berada di sebuah acara televisi untuk membahas soal buku Chris berjudul Iblis Dalam Putriku. Singkat cerita, sang pembawa acara menanyakan soal apa yang dirasakan Regan ketika ia kerasukan. Namun saat itu, Regan yang tidak terlalu ingat dengan kejadian itu hanya mengatakan bahwa dirinya serasa kehilangan kesadaran. Dan pertanyaan pamungkas sang pembawa acara nampaknya menjadi cikal bakal Regan mengganti namanya menjadi Angela, di mana si pembawa acara menanyakan apakah Regan tidak khawatir tentang pendapat negatif orang-orang yang mengetahui dirinya seorang gadis muda yang pernah kerasukan iblis. Yang sontak pertanyaan itu membuat Regan hanya terdiam dan terbengong. Sementara itu, kehadiran Chris di rumah Angela seperti yang telah kita duga, itu seketika menimbulkan masalah di mana terjadi keributan antara Angela dan Henry. Singkat cerita, Angela mengungkapkan alasan kenapa ia menyembunyikan identitas aslinya yang ia anggap semua itu akibat ulah ibunya yang tak ingin ia temui lagi. Dan sementara orang tuanya sedang berdebat, Catherine sedikit menanyakan perihal masa lalu Angela kepada Chris yang telah diketahuinya pernah kerasukan juga. Apakah kondisinya sama dengan yang sekarang dialami oleh Casey? Namun, jawaban Chris itu tidak secara detail menjelaskan tentang kondisi kerasukan Angela dulu. Namun, ia berharap kondisi yang dialami Casey tidak lebih parah dari ibunya. Lalu, perdebatan sedikit reda sesaat Henry memutuskan untuk sementara waktu Chris dapat tinggal bersama mereka, bermaksud untuk menggunakan nama Chris yang terkenal agar mereka dapat segera menemui Casey, yang tentu hal itu sedikit membuat Angela kesal. Keesokan harinya, berita tentang Casey yang masih menghilang dan juga soal 2 petugas medis di ambulans yang tewas masih menjadi perbincangan hangat ketika itu, di mana kehilangan Casey membuat Thomas memutuskan melakukan pencarian besar-besaran yang melibatkan banyak orang. Dan saat itu dapat kita lihat semua orang terlihat sibuk, namun kejadian singkat namun menarik diperlihatkan sesaat Angela entah kenapa tiba-tiba terlihat aneh, serasa dirinya mendengarkan bisik-bisikan yang sangat banyak yang tersadar ketika Chris berada di dekatnya. Munculnya Chris tersebut sontak membuat Angela terlihat sinis, di mana ia tanpa ragu langsung membentak ibunya, sehingga Thomas yang berada di dekat sana meminta Tara membawa Chris pergi mengerjakan tugas lain. Dan tak lama dari itu, muncul Markus membawa ketegangan di antara mereka bertiga. Saat itu, Markus terlihat emosi karena Angela telah berbohong kepada mereka dengan tidak memberikan informasi tentang dirinya yang juga pernah kerasukan. Diperparah akibat bungkamnya Angela mengakibatkan 2 petugas medis menjadi korban.
Markus juga menjelaskan tentang kemungkinan terburuk jika mereka tidak segera menemukan Casey. Maka akibatnya, iblis di dalam tubuh Casey akan terus merusak tubuhnya sampai akhirnya Casey menyerah dan menyerahkan jiwanya kepada iblis tersebut. Dan ketika semua itu terjadi, maka pengusiran setan tidak akan berguna lagi karena iblis tersebut akan sepenuhnya menguasai tubuh Casey. Kekesalan Markus pun kembali berlanjut ketika ia menanyakan apa yang dapat Angela informasikan tentang kondisi kerasukannya dulu agar mereka dapat membantu Casey. Namun saat itu Angela hanya dapat terdiam seperti kembali menyembunyikan sesuatu yang seketika membuat Markus dan Thomas pergi meninggalkannya. Lalu setelah itu Thomas pun menanyakan apa yang akan dilakukan Markus setelah ini, di mana Markus mengatakan bahwa ia akan berburu, dalam artian ia akan melihat kondisi hewan-hewan berkelompok seperti anjing ataupun burung yang berperilaku aneh, di mana perilaku aneh hewan-hewan tersebut terkadang diakibatkan karena kehadiran iblis di dekat mereka. Dan tidak hanya Angela, Markus pun mengungkapkan kekesalannya terhadap Thomas akibat kejadian pada episode kemarin, di mana Markus secara lantang mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan Thomas, yang seketika membuat Thomas sedikit emosi dan terhina. Lalu setelah dari itu, konferensi pers tentang hilangnya Casey yang dihadiri keluarga Rains bersama Kapolda Chicago dan Thomas diliput oleh puluhan wartawan dari berbagai stasiun televisi. Ketika itu Thomas mengatakan bahwa gerejanya Santo Anthony menawarkan hadiah berupa uang senilai $100,000 untuk siapa saja yang dapat menemukan Casey. Namun di sela-sela konferensi pers tersebut muncul sekelompok orang berkulit hitam yang menuntut keadilan tentang kasus tewasnya keluarga mereka baru-baru itu, yang beberapa organ tubuh korban diambil, di mana pelakunya sampai saat itu belum juga ditemukan. Dan sembari kelompok kulit hitam itu protes tentang diabaikannya mereka oleh hukum di Chicago, di sisi lain kelompok sekte sesat mulai beraksi, di mana mereka terlihat membakar beberapa organ tubuh manusia di tungku panas, yang setelah menjadi abu diletakkan di sebuah cawan, di mana nampaknya ritual pemanggilan setan bernama Vocare Povere akan segera dimulai. Tewasnya dua petugas medis yang membawa Casey sebelumnya tentu menimbulkan masalah baru karena Kapolda Chicago datang bersama dengan seorang detektif ke rumah Angela bermaksud melakukan interogasi. Pada sesi interogasi ini beberapa kejadian dan informasi dimunculkan, seperti Henry yang tiba-tiba tertidur saat diinterogasi akibat cedera di kepalanya yang masih belum pulih. Lalu informasi soal pengusiran setan yang dilakukan Markus akan menimbulkan pertanyaan bagi publik, serta hilangnya Casey saat itu masih dikategorikan sebagai kasus penculikan. Namun keheranan sang detektif pun muncul dan meragukan apakah ini benar kasus penculikan, karena sebelum kejadian ini pun Casey pernah mematahkan rahang seorang pria di kereta dan sekarang terlibat dalam tewasnya dua petugas medis yang membawanya. Pada bagian ini sang detektif sangat bingung karena mereka masih mengkategorikan ini sebagai kasus penculikan dan pembunuhan, namun mereka sampai saat itu juga belum menemukan pelakunya. Dan di sisi lain, mereka sedikit mencurigai Casey sebagai pembunuh dua petugas medis, terlihat dari kasus pematahan rahang seorang pria di kereta sebelumnya. Namun kembali lagi ragu karena Casey seorang wanita, dan sebelum dibawa ke rumah sakit, Casey nyata-nyatanya telah dibius. Dan bagaimana mungkin seorang wanita yang telah dibius
dapat membunuh 2 orang pria, menjadikan detektif maupun Kapolda Chicago menjadi kebingungan. Sementara itu, Chris mendatangi Catherine yang berada di kamarnya, di mana terlihat Catherine sedang melihat potongan video wawancara ibunya waktu remaja dulu. Ketika itu, Chris sedikit menceritakan soal Angela remaja yang sering bermain permainan papan Ouija tua yang berada di ruangan bawah tanah rumah mereka dulu. Chris mengatakan bahwa saat itu Angela sangat menyukai permainan itu dan seketika mendapatkan teman khayalan bernama Kapten Howdy. Chris yang mengetahui Angela mulai terlihat aneh meminta anaknya untuk tidak bermain permainan itu lagi. Namun karena dirinya seorang artis yang harus bekerja untuk keluarganya, Chris pun tidak dapat menghentikan perilaku Angela remaja saat itu. Sampai akhirnya ia mengetahui anaknya telah dirasuki iblis, menjadikan pengalaman itu sebagai penyesalannya seumur hidup karena dirinya tidak berada di sisi Angela ketika anaknya membutuhkannya. Di mana perbincangan Catherine dan Chris itu didengar oleh Angela dari balik pintu kamar. Menawarkan $100.000 bagi siapa saja yang menemukan Casey, seketika menggiring Maria Walter yang merupakan penyumbang uang tersebut untuk gereja Santo Anthony ke hadapan Thomas. Namun saat itu bukannya kesal, Maria malah memuji Thomas karena telah menggunakan uang sumbangannya untuk perbuatan baik, sembari menanyakan perihal pengusiran setan yang dicurigai Maria dilakukan oleh Thomas tanpa persetujuan Uskup Egan dilihat dari beberapa waktu yang lalu. Tapi saat itu Thomas nampaknya tidak berniat memberitahukan keterlibatannya soal pengusiran setan tersebut yang telah diketahui banyak orang. Saat berada di sana, Maria juga ternyata mengundang Thomas untuk datang ke rumahnya menghadiri acara persiapan penyambutan Paus Bastian yang disponsori oleh Faris of Exorcism. Namun karena dirinya masih belum menemukan Casey, Thomas pun menolak undangan tersebut. Yang tak lama muncul Jessica di kantor Thomas sehingga membuat Maria pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu informasi mengejutkan dan sangat penting pun muncul ketika Carrie dan Lester bertemu dengan Bennett di mobil mereka membahas soal perusahaan bernama Title Stall Landscaping yang telah bangkrut 10 tahun yang lalu. Namun mobilnya masih saja berkeliaran di jalanan-jalanan kota Chicago, di mana mobil Title Stall Landscaping itu merupakan kendaraan yang dipakai para anggota sekte sesat yang membunuh orang-orang berkulit hitam pada episode-episode yang lalu. Dan mengejutkannya, perusahaan bangkrut tersebut ternyata diambil alih oleh saham keluarga Walter, yaitu Maria beserta suaminya. Namun anehnya tidak ada perubahan izin bisnis ataupun identitas pemilik barunya, sehingga membuat mereka nampak mencurigai perusahaan bangkrut tersebut. Dan keluarga Walter diperparah, perusahaan Title Stall tersebut rutin menyumbangkan dananya ke Faris of Association yang merupakan sponsor untuk acara persiapan penyambutan Paus di rumah Maria. Sehingga informasi-informasi tersebut seketika membuat Bennett terlihat mulai berhati-hati dan sedikit meminta saran kepada Marcus yang saat itu masih saja sibuk untuk mencari Casey melalui laptopnya. Di sisi lain, ketika Angela yang berada di posko bantuan pencarian Casey, ia mengangkat telepon yang berada di dekatnya, di mana panggilan itu ternyata berasal dari Pazuzu yang mencoba mempermainkan Angela dengan mengatakan bahwa anaknya berada dalam ujung kematian, sehingga membuat Angela terlihat sedih dan memohon kepada Pazuzu untuk melepaskan anaknya.
Lalu, tampilan wajah mengerikan pun dimunculkan sesaat Pazuzu menyuruh Angela berbalik melihat ke belakang. Ia melihat Casey telah berada di belakangnya dengan wajah yang sangat mengerikan, di mana itu ternyata hanya sebuah mimpi buruk. Kembali ke Thomas yang bertemu dengan Jessica, di mana mereka sedikit membahas soal tindakan terlarang yang mereka lakukan sebelumnya. Ketika itu nampak kita melihat Thomas sedikit malu dan terlihat bersalah, namun tidak dengan Jessica. Ia malah merasa bahagia telah melakukan hubungan itu bersama dengan Thomas, lalu mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan suaminya dan sekarang menetap di sebuah apartemen kecil, di mana Jessica kembali menggoda Thomas dengan memberikan kunci cadangan kamarnya kepada Thomas agar sewaktu-waktu Thomas dapat langsung berkunjung ke menemuinya. Namun Thomas yang masih sedikit memiliki jiwa sucinya berusaha menolak. Lalu Jessica pun pergi meninggalkan Thomas dengan membawa brosur foto Casey untuk ditempelkan di kantornya. Sementara itu beberapa kejadian singkat namun penting ditampilkan seperti Henry yang terlihat terbengong, di mana ia memikirkan tentang kebohongan Angela selama ini dan merasa Angela tidak mempercayai dirinya sepenuhnya. Serta Thomas yang baru saja tiba di posko terlihat emosi sesaat dirinya mengetahui 500 lembar brosur pencarian Casey terdapat kesalahan karena nomor telepon yang berbeda. Serta tak lama dari itu Tara muncul berbicara dengan temannya soal sekumpulan anjing liar berada di dekat danau atau terowongan di sisi kota Chicago, di mana informasi itu langsung diberitahukannya kepada Marcus. Lalu di hari pertemuan acara persiapan penyambutan Paus Sebastian, Pendeta Bennett dan Kardinal Guelet datang ke acara tersebut, di mana baru saja sampai. Bennett yang sedikit mencurigai acara tersebut melihat sekelompok orang penting berkumpul di satu meja, di mana salah satu pria bergelar profesor sedikit membahas soal Lucifer, si malaikat pembangkang pertama yang dibuang oleh Tuhan. Ketika itu sang profesor secara halus sedikit mengagumi Lucifer yang dianggapnya memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk dunia yang sekarang ini mereka pijaki. Kebencian Angela terhadap ibunya nampaknya masih sangat besar, di mana ketika ia baru saja tiba di rumah, ia mengetahui bahwa ibunya telah mengundang seorang reporter untuk memberitakan Casey yang masih menghilang, bertujuan agar berita tentang Casey tidak tenggelam dengan berita-berita lain, agar mereka dapat segera menemukan Casey. Namun niat baik ibunya itu membuat Angela menjadi murka, di mana ia langsung mengusir sang reporter dan meminta ibunya mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari rumahnya. Ketika itu Angela terlihat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang ibu, yang ia rasa ibunya memanfaatkan kasus hilangnya Casey untuk kembali eksis di dunia artisnya. Mendengar perkataan Angela, Chris pun seketika sedih karena usahanya untuk membantu dan menebus kesalahannya terhadap Angela tidak dihargai. Dan pada perbincangan akhir, Angela nampaknya tidak 100% melupakan ibunya, karena sewaktu ia memutuskan untuk menghilang, ia beberapa kali masih mengecek keadaan ibunya secara diam-diam. Namun perbincangan itu berakhir sesaat telepon Angela berbunyi, di mana ia mendapatkan kabar dari kantor forensik bahwa mereka nampaknya menemukan Casey.
Dan sebelum kita lanjut ke Angela yang akan mendatangi kantor forensik, kita kembali ke acara di rumah Maria yang akan segera berakhir. Terlihat dari beberapa tamu undangan yang telah pergi, termasuk Kardinal Guelet dan Pendeta Bennett. Namun sebelum pergi, Bennett terlihat menghampiri si profesor yang menceritakan tentang Lucifer, di mana Bennett mengatakan bahwa ia lebih memilih kata iblis untuk Lucifer ketimbang malaikat pertama. Namun perkataan Bennett itu tidak terlalu dipedulikan sang profesor yang nampaknya tidak setuju dengan kata iblis dan memilih kata pengganti yang lain, yaitu roh alam. Lalu kita kembali ke Angela dan keluarganya, termasuk Thomas yang segera mendatangi kantor forensik untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan adalah Casey. Dan tak berselang lama mereka menunggu. Angela serta Henry pun masuk ke kamar mayat dan melihat mayat tersebut. Yang tak lama mereka pun keluar dan memberitahukan bahwa itu bukanlah Casey, sehingga membuat semua orang lega, sampai-sampai Angela terlihat memeluk erat ibunya, bukti rasa bersyukurnya. Markus yang mendapatkan kabar dari Thomas soal kumpulan anjing liar di sisi kota dekat danau dan terowongan, akhirnya menemukan tempatnya, di mana terlihat ketika ia baru saja sampai di salah satu terowongan, ratusan tikus keluar seperti kabur dari sesuatu. Lalu ketika ia masuk lebih dalam, Markus menemukan puluhan manusia gila di dalam terowongan tersebut. Dengan rasa waspada tingkat tinggi, Markus memasuki terowongan gelap tersebut bermaksud untuk mencari Casey. Namun tidaklah mudah. Tak lama ia berada di terowongan itu, Markus pun diserang oleh beberapa orang gila, dan berkat keahliannya dalam mengusir setan, Markus mengucapkan kalimat perlindungan terhadap Tuhan Yesus Kristus, sehingga para orang gila yang menyerangnya seketika berhenti. Dan tak lama dari itulah akhirnya kita menemukan Casey di balik tumpukan sampah, di mana ia berniat kabur dari Markus. Selepas kejadian menegangkan tersebut, kita akhirnya dibawa ke beberapa kejadian penting, dimulai dari sekelompok orang berkumpul di satu meja bundar, di mana tak lama muncul seorang pendeta yang pada awal episode muncul di Santo Aquinas bertemu dengan Thomas yang ternyata bernama Simon. Ketika itu sang pendeta sedikit bercerita soal dirinya yang diberikan sebuah apel gratis oleh seorang pedagang. Lalu setelah itu Thomas yang ternyata datang ke rumah Jessica entah apa tujuannya, dan kembali lagi ke kelompok orang-orang sebelumnya, di mana di sana terlihat juga Maria dan Kapolda Chicago. Pada bagian ini kita akhirnya tahu siapa para pemimpin sekte sesat yang telah menyusup ke dalam organisasi gereja. Dan mengejutkannya, ternyata itu adalah Maria Walter, karena pertemuan itu ternyata diperuntukkan untuk melakukan ritual vocare pulvere. Terlihat dari pendeta Simon yang membawa cawan berisi abu dari organ tubuh manusia yang telah dibunuh. Lalu informasi penting lainnya, ternyata salah satu tanda iblis berada di tubuh manusia adalah munculnya pupil mata ketiga yang ternyata telah dimiliki oleh pendeta Simon. Dengan kata lain, sang pendeta telah dirasuki iblis, dan tak lama mereka berkumpul, ritual pun mulai dilakukan yang dipimpin oleh pendeta Simon, di mana mula-mula mereka mengucapkan janji setia kepada iblis dan mengucapkan kerelaan tubuh mereka digunakan. Lalu setelah pendeta Simon mengambil abu di cawan dan meniupnya,
Terlihat abu tersebut berterbangan di langit-langit sembari para orang-orang di ruangan tersebut mengucapkan kalimat mengundang iblis masuk ke dalam tubuh mereka. Dan yang beruntung dirasuki iblis ternyata Kapolda Chicago, di mana hal itu membuat semua orang berbahagia, namun tidak dengan Maria. Ia terlihat sedih karena bukan dirinya yang dirasuki. Serta adegan terakhir pada episode kali ini ialah bertemunya Marcus dengan Casey di pantai, di mana terlihat Casey sedang memakan seekor bebek utuh dengan sangat rakusnya. Ketika itu terjadi adu gulat antara Marcus dan Casey, dan dengan menggunakan imannya, Marcus pun akhirnya berhasil menghentikan Casey untuk sementara waktu. Karena saat telah sadar, Casey mengatakan bahwa iblis itu akan segera kembali, dan episode ke-6 ini pun berakhir. Oke sobat, sangat mengejutkan. Episode kali ini menunjukkan kita banyak informasi sangat penting, dimulai dari penyusup di organisasi gereja yang ternyata itu adalah Maria. Diperburuk Maria adalah seorang promotor untuk kedatangan Paus Sebastian. Serta informasi bahwa iblis Pazuzu ternyata sebelumnya juga telah merasuki tubuh Angela remaja. Namun belum dijelaskan bagaimana Angela dapat bebas dari sang iblis, di mana alasan Pazuzu merasuki tubuh Casey nampaknya hanya sebagai jalan dirinya untuk kembali merasuki Angela. Diperjelas pada episode kemarin, di mana ia terus mengucapkan tentang seseorang yang ia inginkan. Lalu bagaimana nasib Casey setelah dirinya ditemukan Marcus? Apa yang akan dilakukan Marcus selanjutnya? Terlebih Pazuzu yang akan segera kembali merasuki Casey. Oke sobat, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.